minum vitamin, just multivitamin aja, karena multivitamin itu ada mineralnya, ada zincnya, jadi saya minum multivitamin, saya usahakan tiap hari. Oh, jadi kamu jadi selama sakit tuh kamu merawat diri sendiri dalam rumah, self quarantine dalam rumah. Ya, saya isolasi diri saya karena saya tidak mau menularkan ke anak dan suami. Jadi saya, tapi jadi kebetulan rumah saya ada 2 lantai, jadi saya selalu ke lantai bawah untuk, mandi, untuk cuci tangan, saya selalu ke lantai bawah. Jadi naik turun tangga, meskipun badan saya lemas, saya berusaha untuk, tetap mengerjakan rutin saya sendiri ya. Jadi supaya anak nggak terkontaminasi, suami nggak terkontaminasi. Saya berusaha untuk sedapat-dapatnya untuk mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan secara ringan ya, jangan terlalu memaksa diri untuk masak yang enggak kayak gitu. Masak seperlunya aja, misalnya sup-sup kayak gitu, sangat membantu waktu sakit ya, karena sup sayuran ada nutrisinya, ada proteinnya, ada garamnya, ada sodiumnya, sedikit untuk mengembalikan sodium kita juga yang hilang pada waktu sakit ya. Terus saya berusaha mandi setiap hari meskipun ada demam sedikit. Jadi saya usahakan kegiatan saya untuk sehari-harinya tuh rutin. Jadi jangan sampai penyakit ini terlalu take over your body. Tapi saya beruntung ya, karena saya hari keempat saya bisa melakukan semua aktivitas itu. Kebetulan pas hari keempat gantian suami saya juga kena. Sepertinya tertular dari saya. Jadi saya mengurus diri saya dan mengurus suami saya juga. Kebetulan beliau, suami saya lebih parah gejalanya. Jadi dia panas tinggi 102,5 sampai 8 hari ya. Kalau 102,5 Fahrenheit itu sekitar 39 sampai 39,5 Celcius sepertinya ya. Panasnya sampai 8 hari dia. Jadi dia cuman menggeletak aja, nggak bisa ngapa-ngapain dia karena panas tinggi selama 8 hari. Jadi saya bantu dia dengan nutrisi dan make sure dia ada minuman yang cukup banyak ya. Jadi supaya nggak dehidrasi, karena kalau kita dehidrasi, penyakit ini akan tambah kuat menyerang tubuh kita. Kalau kita nutrisi kita kurang bagus, badan kita juga tambah lemah, dan kita perlu nutrisi yang bagus untuk melawan virus ini. Jadi ya, again, saya bilang doa, nutrisi, Minum air, make sure kita nggak dehidrasi. Pisang sangat membantu karena gampang sekali untuk dimakan, dan ada potasiumnya juga, ada kalorinya juga, electrolyte drinks untuk mengembalikan electrolytes kita yang kurang. Itu sangat penting saya rasa dalam menghadapi virus ini. Nah, itu kan merupakan, jadi ada 3 hal yang memang sering kita dengar, jadi basically meningkatkan imunisasi tubuh kita ya, imunitas tubuh kita untuk melawan virus itu. Nah, obat-obat yang kamu lakukan, yang kamu minum saat itu, termasuk yang over the counter, obat apa aja? Saya tidak minum obat over the counter sama sekali. Saya waktu itu berpikiran badan saya, liver saya, kidney saya ini is trying to fight the virus ya. Jadi saya mau liver saya itu nggak bekerja untuk membersihkan obat-obat yang lain. Jadi saya nggak minum obat-obat lain sama sekali. Saya yang penting nutrisi dan mencegah dehidrasi dan mengembalikan electrolytes dan mineral kita yang hilang, dan juga untuk membantu tubuh kita, imunitas kita bertambah selagi sakit. Saya nggak minum obat over the counter sama sekali.
Saya sempat pakai masker, of course, udah hari keberapa untuk ke drugstores, pakai masker, pakai gloves, and di dalam drugstore pun kita nggak boleh terlalu banyak orang, paling banyak 10 orang di dalam drugstore, and you have to be online and keep distance with each other. Saya cari Tylenol untuk suami saya karena dia memang ada demam. Saya sempat ke drugstore untuk cari Tylenol aja, dan kebetulan suami saya memang perlu Tylenol ini karena demamnya sangat tinggi ya. Tylenol itu acetaminophen ya kalau di Indonesia. Berapa miligram? Saya beli yang 500 karena dia ukuran tubuhnya Besar. cukup besar. Dia 5'11" ya, dan berat badannya sekitar 160-170 pounds. Saya kasih dia 2 tablet of Tylenol yang 500 mg, karena memang dia demam tinggi 102,5. Saya kasih dia 2 tablet 2-3 kali sehari selama dia lagi demam, tapi nggak terus-terusan juga, kadang-kadang sekali tergantung dia ngerasa demamnya gitu. Kalau saya nggak minum obat demam sama sekali. Saya tidak minum painkiller sama sekali. Saya coba handle aja dengan karena painnya, meskipun painnya severe, tapi masih bisa. It's not the pain that killing you. Sekitar hari kedua saya sempat ada chest pain di sebelah kanan, tembus ke belakang. Saya duduk dan saya waktu itu saya lagi berbaring, tiba-tiba ada chest pain kayak gitu, karena juga COVID-19 ini banyak kasus pulmonary embolism. Jadi pulmonary embolism itu blood clot yang pergi ke paru-paru dan dia menyebabkan penyumbatan di situ, dan dia bisa menyebabkan chest pain. Jadi saya takut mungkin saya kena pulmonary embolism atau pneumonia. Saya sempat berpikir untuk telepon 911, tapi kemudian saya duduk selama 1 jam, ganti posisi, berdoa, dan painnya subsided ya. Jadi saya jadi painnya bukan karena pulmonary embolism atau bukan karena pneumonia, jadi mungkin painnya itu adalah part dari symptomsnya COVID-19. Jadi saya nggak call 911 pada saat itu ya. Wow. Terus kita kan lihat ini sedang beredar di internet ya. Ada orang yang dia punya dari COVID-19, waktu disedot lendirnya tuh kayak lem. Kamu merasa enggak kesulitan bernafas banget gitu? Itu kan katanya kan salah satu ciri. Itu Betul. bagaimana? COVID-19 ini punya banyak wajah ya. Jadi wajahnya yang kebanyakan adalah dia menyerang saluran pernapasan, menyebabkan pneumonia. Jadi tubuh kita ini kalau kita kena inflamasi di saluran nafas, kita produksi lendir ya. Saya juga merasa bahwa lendir saya sangat banyak. Sekitar hari mungkin dari awal saya udah ada kayak riak-riak gitu, tapi sepertinya riaknya masih di atas, belum sampai ke bawah ya. Sekitar hari ke-6, ke-7 gitu, saya udah ngerasa banyak riak karena suara berubah karena banyak riak. Dan memang lendirnya cukup sangat kental. Jadi saya minum banyak air hangat. Jadi air hangat itu saya ngerasa enak ya. Jadi lendirnya agak mengencer dan agak mudah dikeluarkan ya. Terus saya juga latihan pernapasan. Jadi latihan pernapasan, tarik napas panjang, terus di hold, ditahan selama sekitar 5 detik gitu, 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, dan dihembuskan gitu. Itu untuk latihan pernapasan supaya paru-paru kita mengembang, dan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan menjadi lebih buruk lagi, bisa menyebabkan pneumonia kalau enggak gitu. Jadi saya coba latihan pernapasan sedapat-dapatnya. Memang enggak sulit ya, karena
begitu tarik nafas tahu-tahu batuk-batuk gitu karena banyak lendirnya. Tapi saya berusaha lah setiap 1 jam saya untuk latihan pernapasan. Jadi tarik nafas, tahan 5 detik, and then hembuskan. Kira-kira saya kerjakan itu setiap sejam, saya kerjakan sekitar 10 sampai 12 kali, meskipun batuk-batuk. Nah, kalau batuk-batuk lah itu banyak lendir, banyak juga yang bisa keluar. Tapi minum air putih yang banyak, yang air putih hangat, itu dia bisa mengencerkan lendir kita, jadi agak lebih gampang keluarnya. Kebetulan suami saya ada asma, jadi karena orang yang asma produksi mukusnya lebih banyak dari orang yang nggak punya asma. Jadi dia asmanya sempat dapat eksaserbasi akut ya. Jadi saya treat juga dengan albuterol nebulizer. Kebetulan di rumah saya ada alatnya, ada alat nebulizernya, ada albuterolnya. Jadi saya treat juga dia dengan albuterol pakai nebulizer ini beberapa kali sehari untuk melegakan jalan nafasnya. Dan juga saya kasih banyak air putih hangat supaya lendirnya encer dan bisa keluar dengan mudah. Oh gitu ya. Oh Ya. jadi rupanya air hangat itu membantu sekali ya untuk minum Air banyak ya. hangat ya, ngerasa langsung enak begitu minum air hangat, lendirnya agak encer, jadi agak lebih gampang Baga- ngeluarin lendirnya. Karena kalau lendirnya kental itu agak susah tubuh kita untuk ngeluarin. Kalau dia agak encer, dia lebih gampang keluarnya. Oh, bagaimana dengan Google dengan air garam? Kumur-kumur dengan air garam, gagal dengan air garam. Saya nggak mencoba itu. Biasanya kalau di sini kalau kumur-kumur air garam kita anjurkan untuk orang yang ada sore throat ya, kalau tenggorokannya sakit. Kamu udah ada? Kamu udah ada Saya waktu nggak itu? ada. Saya nggak sakit tenggorokan. Suami saya juga nggak mengeluh sakit tenggorokan, jadi kita nggak kumur-kumur air garam. Saya mencoba untuk mengurangi iritasi di jalan nafas atau jalan di tenggorokan ya. Saya sempat coba minum air jahe, tapi habis itu malah sepertinya tenggorokan agak iritasi, jadi saya stop. Apalagi yang saya coba jeruk juga saya coba makan jeruk agak banyak gitu, tapi terus tenggorokan malah rada gatal habis itu, jadi saya stop makan jeruk. Tapi pisang, mangga waktu itu sangat membantu untuk mengembalikan potasium saya. Gitu ya.